Pandemi COVID-19 tidak membuat Derman Sudrajat Matin, pembuat kerajinan tangan dari limbah kertas menyerah untuk mendapatkan rezeki. Walau mengalami penurunan omset penjualan mencapai 90%, ia tetap bangkit dengan menitipkan hasil kerajinan tangannya untuk dijual di warung sekitar rumahnya. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh sektor. Salah satunya pada pelaku usaha mikro kecil menengah seperti Derman Sudrajat Matin. Pemuda asal kota Tangerang yang memanfaatkan kertas bekas yang dijadikan produk anyaman, kini tidak bisa secara maksimal memasarkan karyanya yang berupa dompet, topi, tempat tisu, celengan, vas bunga, pajangan rumah hingga dompet yang dibuat dari anyaman kertas koran. Pria yang biasanya memasarkan produk kreatifnya ini di berbagai acara di bazar dan pesanan cenderamata untuk pernikahan, kini harus berlapang dada menerima penurunan omset hingga 90% karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang tidak boleh membuat acara yang menimbulkan kerumunan. Walau terimbas pandemi, pria yang telah menggeluti anyaman limbah kertas sejak 1 tahun yang lalu ini tidak pantang menyerah untuk mendapatkan rezeki. Ia menyiasati penjualan produknya dengan bekerja sama dengan warung-warung kecil. Untuk membantu memasarkan produknya, hasil dari penjualan tersebut ternyata mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, ini sebetulnya Mas Derman ini adalah salah satu potret kecil gitu ya dari kondisi Perajin. pengrajin kita yang ada di Indonesia saat pandemi. Gimana orang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka gitu. Akhirnya tadi beberapa sektor yang lain juga terdampak gitu. Apalagi tadi ya, ini digunakan beberapa untuk souvenir pernikahan dan Iya. kita tahu sekarang acara-acara resepsi juga berkurang gitu. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Mas Derman. Selamat pagi, Mas. Ya, Selamat pagi. pagi. Mas, boleh sedikit digambarkan gimana sekarang saat ini kondisi Mas Derman bersama teman-teman pengrajin lainnya khususnya untuk di sektor pengrajin daur ulang limbah kertas ini, Mas? Untuk kondisi saat ini, karena kita lagi pandemi, jadi kita lebih banyak memproduksi dan lebih banyak koleksi sih, gitu. Dan alhamdulillah untuk minggu ini kita ada untuk membuat komunitas pemuda kreatif. Nah, di komunitas itu saya akan mengajar kepada para pemuda untuk membuat kerajinan dari bahan limbah. Oke, jadi membuka kelas ya. Salah satu alternatifnya tadi membuka kelas ya. Ya, Ini iya kelas betul, membuka kelas. kelasnya gratis atau dibuat berbayar seperti itu? Oh, alhamdulillah saya buat berbayar sih untuk saat ini. Oke, baik. Jadi ada penghasilan tambahan juga ya dari Iya, tadi betul. mengajarkan bagaimana mengolah limbah kertas tadi. Oke. Lalu bagaimana dengan produk-produk yang sudah ada? Apakah tetap diproduksi lagi yang baru dan yang produk yang lama juga tetap harus ada upaya untuk dijual begitu? Mhm. Jadi untuk produk yang udah terlanjur saya buat, karena kita pandemi ini kan kita nggak ada bazar sama sekali, jadi saya coba untuk dijual door to door dan dititip ke warung-warung. Cuman perbedaannya sih kalau misalnya untuk dari bazar, kayak kotak tisu contohnya saya bisa jual di bazar 35 sampai 40 ribu. Karena kita lagi pandemi, saya jual titip di warung-warung dan door to door jual ke teman, paling setengah harga kita bisa jual. Dan itu alhamdulillah nggak terlalu rugi sih, karena bahan limbah kan. Nggak terlalu Oke. mahal. Bagaimana para pembeli Anda? Apakah juga banyak peminatnya dari warung-warung kecil tadi? Alhamdulillah sejauh ini semenjak masa pandemi ini saya jual door to door dan kebetulan target saya untuk penjualan saat ini orang yang membeli produk saya coba rekrut untuk dijadikan reseller. Jadi dia nggak cuma pembeli putus hubungan, tapi kita tetap komunikasi dengan cara saya update ada koleksi-koleksi terbaru dan dia bantu jual. Oke, jadi Ini peluang kerja juga ya buat iya, yang lain kreatif ya. Iya, juga ya. betul. Nggak terpikirkan loh bahwa ternyata ini juga bahkan Betul. cuma dari kerajinan kertas tadi bisa dipikirkan bagaimana Betul. dipasarkan, bagaimana juga cari peluang lain lewat tadi mengajarkan Betul. prakarya. Dan juga tadi mencari reseller sebanyak mungkin. Iya. Sejauh ini sudah Iya. berapa banyak akhirnya reseller Al- yang membantu mempromosikan karya Mas Derman ini? Alhamdulillah sejauh ini yang tadinya kontak WhatsApp cuma 120, semenjak masa pandemi saya lakukan penjualan door to door dan saya minta referensi teman juga. Sekarang udah 300 lebih untuk kontak WA dan alhamdulillah itu aktif semua. Gitu. Wow.
Ini hebat banget ya. Jadi Dan bagaimana juga produk-produk itu yang tadi yang sudah dibuat dan dipasarkan atau memang akhirnya karena produknya sudah habis dibuat lagi? Kalau misalnya untuk pemasaran, yang produk yang udah ada, saya coba titip di warung-warung, saya lebih update untuk produk baru. Karena kan nggak Hmm. mungkin saya Hmm. memasarkan kotak tisu ke temen yang udah pernah membeli kotak tisu. Jadi saya coba tawarkan yang lain kayak celengan atau vas bunga atau miniatur kayak Hmm. kura-kura yang di depan saya ini. Hmm. Gitu. Mhm. Hmm. Produknya Jadi apa mereka saja Mas yang dibuat atau dipasarkan lewat warung-warung tadi? kalau misalnya di warung-warung sejauh ini yang paling laris celengan karena di sini Oh. masih banyak orang yang menabung di rumah-rumah Hmm. dan untuk anak-anak kecil mereka lebih senang kayak semut sih untuk mainan atau untuk pajangan. Jadi mereka pas beli produk saya nawarin juga ke teman-temannya, nih beli nih katanya unik katanya bilang katanya dari bahan limbah. Akhirnya mereka ajak teman-teman ke warung yang saya titipin dan temennya alhamdulillah pada beli juga. Oke, jadi Wah. semangat pantang menyerahnya ini akhirnya berbuah manis ya Mhm. tadi. Iya, Bagaimana mendapatkan betul reseller baru alhamdulillah. dan akhirnya produk juga tetap terjual sekalipun di kondisi pandemi seperti sekarang. Saya ingin Mas Darman Alhamdulillah. berbagi tips untuk para pengrajin di luar sana. Saya tahu juga Betul. banyak ibu-ibu yang juga menjadi pengrajin rumahan, terutama untuk daur ulang barang-barang limbah seperti saat ini gitu. Apa tips yang bisa mereka aplikasikan agar tadi usaha mereka tetap bertahan dan produk mereka tetap bisa laku di pasaran? Ya, kalau misalnya untuk tips mungkin nggak banyak dan saya juga bukan orang yang pintar buat kasih saran juga, tapi sejauh dari pengalaman saya ini lebih banyak berkreasi aja, lebih optimis, terus coba ciptakan inovasi baru, terus berkarya aja. Jadi saya selalu menanamkan pada diri saya selalu percaya kalau misalnya kita ada usaha nggak mungkin nggak ada hasil. Itu sih Kak. Mhm. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang memuaskan. Banyak juga orang-orang yang pada senang dengan produk saya. Oke, Mhm. jadi berkreasi terus Optimis melahirkan tadi inovasi juga. baru Ya, dan terakhir ya, optimis. kuncinya adalah Optimis. motivasinya optimis gitu, terus Ya. memasarkan Ya, produknya. Ya, Oke, terima terima kasih Mas kasih. Darman. ya sama-sama Kak. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lain tetap bersama kami di Halo Indonesia.